Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas tentang media komunikasi. Bagian bab 10. Media komunikasi adalah sebuah sarana yang dipergunakan untuk mengkomunikasikan pesan. Kemajuan teknologi setelah memacu perkembangan media komunikasi. Pesatnya perkembangan media komunikasi berbasis internet telah membawa kepada situasi dilematis. Media laksana pisau bermata dua merupakan berkah, tetapi juga berpotensi untuk sebagai musibah. Ada manfaat dan mudarat, ada kemanfaatan dan kejelekan, ada keuntungan dan kerugian. Jalan keluarnya adalah memilih dan memilih. Memilih media yang bekerja paling baik sesuai dengan situasi dan kondisi, serta sesuai dengan kemampuan organisasi. Kita harus memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing media. Selain itu, dalam pemilihan media, kita juga harus memahami ketersediaannya biaya di organisasi. Di dalam organisasi, terdapat berbagai jenis media yang dapat dipilih untuk berkomunikasi. Prinsip yang harus selalu kita ingat adalah bahwa media pada hakikatnya hanyalah sebuah alat. Daya guna dan kemanfaatan alat itu sangat bergantung pada bagaimana menggunakannya. Media komunikasi sangat diperlukan dalam operasional kerja suatu organisasi. Oleh karena media komunikasi dapat mempermudah penyampaian pesan, mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, baik segi ruang maupun waktu. Dengan menggunakan media komunikasi, seorang karyawan dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan siapapun, baik dengan rekan kerja dalam organisasi yang sama maupun dengan para kolega dan pelanggan berbagai tempat yang berbeda. Apalagi kalau media komunikasi tersebut berbasis komputer atau media elektronik, maka akan lebih canggih dalam memberikan berbagai fasilitas, kemudahan, dan kelancaran proses penerimaan dan pengiriman informasi. Sudah tidak masalah lagi apakah kita akan berkomunikasi dengan orang lain yang berada di suatu organisasi dengan kita, maupun dengan orang yang berada di tempat sangat jauh secara geografis. Hal ini disebabkan pesan-pesan yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik mampu mengatasi hambatan-hambatan ruang dan waktu. Setiap media memiliki karakteristik yang unik, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Menurut fungsinya, media komunikasi di dalam organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, fungsi produksi adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan dan memproduksi informasi. Contohnya, komputer mengolah kata word processor. Dengan berangkat ini, seorang komunikator dapat mengembangkan formulasi pesan, mengubah gagasan yang ada di dalam pikiran menjadi pesan bermakna yang siap untuk dikomunikasikan. 2. Fungsi reproduksi adalah media komunikasi yang kegunaannya untuk memproduksi ulang dan mengadakan informasi, misalnya audio tape recorder dan video recorder. 3. Fungsi penyampaian informasi adalah media komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarluaskan dan menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran. Media yang berfungsi sebagai penyampai informasi ini ragamnya lebih banyak. Bahkan, ketika kita berbicara mengenai media, pada umumnya asosiasi akan mengarah kepada fungsi penyampaian informasi ini. A. Media lisan. Media lisan adalah media berkomunikasi yang berbentuk percakapan dengan menggunakan bahasa lisan. Konkretnya, dapat berupa percakapan tatap muka, presentasi, debat, orasi, pidato, dan percakapan di dalam pertemuan atau rapat. Media lisan memiliki beberapa keunggulan, antara lain menyediakan umpan balik dengan segera, mencakup pesan verbal dan nonverbal, dapat disertai dengan mengekspresikan emosi, mendorong lawan bicara untuk bertanya, memudahkan memengaruhi orang lain untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama. Walaupun media lisan merupakan media komunikasi yang sangat sederhana, yakni komunikasi langsung dan tatap muka, perannya besar sekali. Media lisan dapat dipergunakan sebagai forum untuk menyampaikan informasi secara tepat dan cepat.
Dapat segera diketahui umpan baliknya, media lisan yang diselenggarakan untuk menyampaikan pesan berbentuknya macam-macam. Pertama, presentasi merupakan media komunikasi yang digunakan untuk memaparkan gagasan atau produk. Pesan disampaikan secara lisan dalam sebuah kelompok. Tujuannya utama adalah untuk menyampaikan gagasan atau mengenalkan produk tertentu. 2. Rapat merupakan pertemuan atau pembicaraan yang bersifat resmi. Terdapat rapat umum dan khusus. Rapat umum berarti melibatkan semua unsur pimpinan dan anggota organisasi atau perusahaan tanpa memandang posisi dan jabatan. Sementara itu, rapat khusus adalah pertemuan yang membahas tema khusus dan hanya melibatkan para pejabat atau anggota yang relevan dengan tema yang dibicarakan tersebut. 3. Briefing adalah pertemuan yang diadakan oleh pimpinan organisasi diikuti oleh para staf. Pimpinan bermaksud memberikan penjelasan, instruksi, koordinasi, maupun petunjuk detailing dengan sesuai tugas kepada staf. Arah komunikasi yang dominan adalah dari atas ke bawah. Pimpinan menginstruksikan anggota taat mendengarkan. Pimpinan menegur mekanisme pelaksanaan pekerjaan anggota yang melaksanakan. 4. Lobby adalah pertemuan untuk mengubah peredaran pendapat menjadi kesepakatan tertentu. Semangat yang dibawa para peserta lobby adalah semangat kompromi. Masing-masing peserta dapat saling meyakinkan pendapatnya, tapi dilakukan secara halus dan membujuk, bukan dengan paksaan dan intimidasi. 5. Negosiasi, yakni media yang dimasukkan sebagai wahana tawar-menawar sesuatu gagasan, dilakukan secara demokratis. Posisi para peserta negosiasi adalah sederajat. Negosiasi dikategorikan berhasil indikasinya apabila tercapai kesepakatan. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan, berarti negosiasi itu gagal. 6. Debat adalah suatu bentuk media komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau dalam lebih bentuk saling mempertahankan pendapat atau ide konsep. Dalam debat ini, pihak-pihak yang terlibat saling mempertahankan argumentasinya. Contohnya adalah debat calon pimpinan sebuah organisasi. Media ini diikuti dengan beberapa kandidat calon pemimpin, sedang kebenarannya terletak pada argumentasi yang saling masuk akal. 8. Sharing adalah suatu bentuk pertemuan atau pembicaraan yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Sifatnya hanya tertukar informasi atau berbagi pengalaman. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak mengutarakan pendapatnya. Mereka tidak saling mengkritik, apalagi menjatuhkan. Jadi, sharing adalah wahana yang sengaja diadakan dengan maksud saling berbagi pengalaman, bersahabat, familiar, tulus, ikhlas, dan untuk kepentingan bersama. 8. Dengan pendapat adalah suatu media lisan yang dilakukan dua kelompok atau lebih dengan bermaksud untuk mengumpulkan pendapat dari salah satu kelompok guna memecahkan suatu masalah. Dalam mendengar pendapat, dapat terjadi proses klarifikasi dan dialog seru, tetapi tidak untuk diambil keputusan tertentu. Kedua belah pihak melakukan pertemuan tersebut. Yang satu hanya punya hak untuk memberikan keterangan, dan yang satu pihak lagi hanya kepentingan untuk menampung keterangan-keterangan yang disampaikan oleh sumber informasi. 9. Curah pendapat atau brainstorming merupakan media komunikasi lisan atau pembicaraan yang tertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin gagasan atau pendapat mengenai suatu hal dalam waktu yang singkat. Prosedur pelaksanaan curah pendapat dapat dilakukan dengan diawali penetapan sebuah topik, misalnya tentang rencana wisata bersama keluarga besar pimpinan dan karyawan sebuah organisasi. Para peserta memberikan pendapatnya. Dalam curah pendapat tidak diperbolehkan ada kritik frontal satu sama lain, karena tujuannya untuk mengumpulkan pendapat. Jadi, semua pendapat dicatat, tidak peduli apakah pendapat tersebut menggelikan, tidak rasional, konyol, atau tidak ada hubungannya dengan tema. Semua pendapat dicatat, terutama pendapat-pendapat yang baru dalam arti tidak mengulang pendapat terdahulu. Langkah berikutnya, setelah semua pendapat diinventarisasi, dilanjutkan dengan proses analisis oleh sebuah tim.
Hasil analisis tersebut kemudian disampaikan dalam sebuah rapat pleno. 10. Diskusi kelompok kecil atau focus group discussion merupakan bentuk komunikasi lisan atau pembicaraan dalam suatu kelompok kecil. Dalam hal ini, kelompok besar dibagi-bagi ke dalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok diberi tanggung jawab untuk mendiskusikan topik tertentu. Selanjutnya, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi pada forum diskusi pleno. 11. Diskusi panel merupakan bentuk pertemuan atau pembicaraan dengan menampilkan beberapa orang sebagai narasumber. Dikatakan panel karena narasumber tersebut ditampilkan secara bersamaan. Proses diskusi pimpinan oleh moderator. Selanjutnya, setiap narasumber dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Setelah itu dilakukan diskusi dengan membuka pertanyaan dari peserta untuk ditanggapi para pembicara atau panelis. 12. Sambutan melingkar merupakan pertemuan atau pembicaraan yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada semua peserta guna menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Pertemuan ini dipimpin oleh pembawa acara. Tugas pembawa acara adalah mengatur giliran pembicara sesuai dengan adil. Caranya, para peserta diminta mengambil posisi duduk melingkar. Pembawa acara bisa memberikan kesempatan kepada peserta di ujung kiri atau kanan untuk berbicara terlebih dahulu. Diteruskan oleh peserta di sebelahnya, terus-menerus sampai semua peserta mendapat kesempatan berbicara. Para peserta tidak diperbolehkan berbicara 2 kali sebelum semuanya mendapat giliran. 13. Rembuk sejoli merupakan pertemuan atau pembicaraan yang unik. Kelompok besar dibagi ke dalam kelompok kecil, beranggotakan 2 orang sejoli atau berpasang-pasangan. Setiap sejoli diberikan tema tertentu untuk diskusikan secara intensif. Setelah rembuk sejoli selesai, maka juru bicara sejoli melaporkan hasil diskusi kepada pleno. 14. Sarasehan adalah media lisan yang dilakukan secara sederhana dan dalam suasana santai, tidak perlu formal. Para peserta seresehan biasanya duduk melingkar di atas tikar. Tujuannya, seresehan adalah berbagai gagasan untuk membahas suatu permasalahan di organisasi atau perusahaan. Misalnya, seresehan yang dimaksudkan untuk membahas rencana penganugerahan karyawan berprestasi. Pimpinan seresehan terlebih dahulu mengemukakan adanya rencana tersebut beserta ketentuan-ketentuan pokok dari lembaga yang mesti menjadi bahan pertimbangan atau acuan bagi para peserta seresehan. B. Media tulis. Media tulis adalah media komunikasi yang menampung pesan komunikasi berupa tulisan atau naskah. Tulisan atau naskah inilah yang kemudian dikirimkan kepada penerima. Jadi, media tulis merupakan sarana menyampaikan pesan tertulis seperti memo surat, laporan catatan harian, dan sebagainya. Di dalam organisasi, media tulis sering menjadi pilihan oleh karena memiliki keunggulan. Yang pertama, pesan tertulis dapat disimpan di arsip dan dikomentasikan sehingga apabila sewaktu-waktu kita lupa dapat membaca ulang pesan tersebut. 2. Memungkinkan kita mengendalikan pesan atau persyaratan secara hati-hati untuk memilih pesan kunci yang tepat. 3. Pesan tertulis meminimumkan terjadinya distorsi dalam pemaknaan. 4. Bersifat permanen. Apabila diperlukan secara bukti, maka dapat dibaca kembali. 1. Surat adalah media penyampaian informasi tertulis, dapat berupa surat konvensional maupun surat elektronik atau email. Surat menyurat merupakan salah satu kegiatan penting di organisasi. Banyak informasi yang keluar atau masuk dari organisasi dengan menggunakan media surat karena surat merupakan media komunikasi yang efektif apabila pihak-pihak yang terkait tidak dapat berhubungan secara langsung atau lisan. Selain itu, dengan menggunakan surat, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih resmi. 2. Memo adalah pesan tertulis yang relatif singkat, berupa informasi, arahan petunjuk dari pimpinan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik oleh bawahan. Memo memuat pesan yang relatif terbuka sehingga tidak perlu dimasukkan dalam amplop.
Hal ini mengesankan bahwa memo relatif kurang pribadi apabila dibandingkan dengan surat.